warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini. Baik, untuk ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Baik Pak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Bapak absen dulu ya. Iya Pak. Oke, Alex, Hadir Pak. Sunu, Hadir Pak. ada yang tidak hadir anak-anak? Ada Pak. Siapa itu anak-anak? Arjuna Pak, sama sama Nova. Kenapa bisa tidak hadir? Sakit nih Pak. Oh, sakit. Baik. Kita langsung mulai saja pembelajaran pada hari ini ya. Iya Pak. Jadi anak-anak, karena materi kita kelas 4, maka saya punya materi yaitu menentukan tokoh dalam cerita. Dari di sini anak-anak ada yang suka dengar cerita? Saya Pak. Saya Pak. Antusias ya. Iya Pak. Di dalam cerita itu ada apa saja? Ada tokonya Pak. Oke, tokoh. Nah, karena kita ingin menentukan tokoh dalam sebuah cerita, jadi Bapak punya satu cerita. Coba ya. Tunggu dulu. Nah, di sini di sebuah hutan hiduplah seekor kancil yang cerdik. Suatu hari ia ingin menyeberangi sungai. Nah, sungai itu penuh dengan buaya. Wah. Nah, di situ kancil lalu menipu para buaya dengan berpura-pura menghitung mereka. Nah, akhirnya kancil berhasil menyeberang dan selamat. Nah, kira-kira dalam cerita ini yang mana di sini tokoh utamanya? Saya Pak. Saya Pak. Oke, Sunu yang dulu angkat tangan, silakan. Anu Pak, kancil. Oke, kenapa bisa Saya kancil? Pak. Saya. Oke, silakan. Buaya. Oke. Tidak, kancil. Buaya. Tunggu sebentar. Saya dulu pendapat dari Sunu. Kenapa bisa kancil, Sunu? Karena namanya kancil banyak sekali Pak, ada 3 disebut. Oke, untuk Danau. Ada juga buaya Pak, itu ada 2 buaya warna merah buaya. Oke, karena pengertian dari tokoh utama adalah tokoh yang sering muncul atau tokoh yang dipusatkan, maka yang benar adalah kancil. Oke, tepuk tangan untuk Sunu. Oke, kita hitung ya, kenapa bisa kancil adalah yang paling sering muncul. Oke, kancil itu 1, 2, 3. Nah, makanya dia adalah tokoh utama dan buaya adalah tokoh tambahan. Oke, begitu ya. Iya Pak. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa tokoh merupakan pelaku atau pelaku dalam cerita. Nah, bisa manusia, bisa hewan atau benda yang hidup dalam sebuah cerita tersebut. Nah, tokoh utama ya seperti tadi, kancil adalah tokoh yang sering muncul, dan tokoh tambahan yaitu tokoh yang mendukung jalannya cerita. Seperti buaya kan masuk di situ hanya 2 kali. Nah, setelah menentukan contoh soal tadi kan, Bapak punya LKPD. Nah, di sini saya akan bagikan dan anak-anak silahkan menjawab 4 soal dari Bapak berikan dan nanti dikumpulkan. Oke. Alex. Oke, saya kasih waktu 1 menit ya. Silahkan dibaca. Ya, oke. Bagaimana? Sudah bisa? Oke, untuk pertama silahkan Alex membaca dulu ceritanya. Baik Pak. Hari Minggu di taman. Setiap hari Minggu, Budi dan keluarganya pergi ke taman kota. Di taman ada banyak pohon rindang dan tempat bermain anak-anak. Budi suka bermain dan bermain bersama adiknya. Ayah dan ibu duduk di bangku sambil mengobrol. Setelah bermain, mereka makan bersama.
senang karena bisa bermain dan berkumpul dengan keluarganya di taman. Oke, baik. Terima kasih Alex sudah membacakan ceritanya. Silahkan Sunu, apa jawaban dan nomor satu? Siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita? Tokohnya Pak, ada Budi. Budi. Iya, ada bapaknya Budi, Oke. mamanya Budi juga, Oke. sama adiknya Budi. Ya. Ada yang lain lagi? Ada tambahan? Hanya 4? Iya Pak. Oke, hanya 4 ya. Iya, Pak. Oh, ada tambahan 1. Anak-anak, ya. 5 ya semua. Oh iya Pak. Oke, lanjut nomor 2. Siapakah tokoh utama dalam cerita? Saya. Siapa? Budi. Oke, apa alasannya Budi? Karena Budi banyak sekali di cerita. Ada Budi, ada bapaknya Budi, ada mamanya Budi, adiknya Budi, jadi semuanya Budi Pak. Oke, betul ya. Karena tokoh utama adalah tokoh yang sering muncul dan menjadi pusat cerita. Oke, selanjutnya nomor 3. Siapa tokoh tambahan dalam cerita tersebut? Saya Pak. Oke, silahkan. Tambahannya itu ada bapaknya Budi, Oke, ada mamanya Budi, oke. ada adiknya Budi. Adiknya Budi. Oke, tepuk tangan untuk Alex. Nah, karena anak-anak sudah mengerti cara menentukan sebuah tokoh, jadi Bapak harap ketika nanti ulangan tengah semester nanti anak-anak bisa menjawab soal dengan materi ini dengan baik dan benar. Iya Pak. Jadi karena waktu sudah menunjukkan pukul 12.10, Bapak akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan wabillahi taufiq wassalamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa belajar ya. Iya Pak. Iya Pak.